Bab 9 munculnya masalah. Itu benar, kakak. Pecundang itu telah menyakitiku beberapa hari yang lalu. Long Yi mengambil keuntungan atas kemarahan Long Xiaotian dan melebih-lebihkan peristiwanya. Kemudian dia mengatakan kepada Long Xiaotian bahwa dia telah terluka karena Xiaofan. Tentu saja, dia tidak mengaku bahwa dia telah dikalahkan oleh Xiaofan. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa Xiaofan sudah menyerangnya secara diam-diam. Xiaofan selalu berada di dalam ruangan rahasianya, jadi tidak ada yang tahu tentangnya. Dasar pecundang keluarga Xiao. Apa dia pikir dia adalah saudaranya, Xiaotian? Beraninya sekali dia berperilaku kasar kepada keluarga Long kita. Aku harus membunuhnya. Dia tidak tahu tentang Xiaotian. Dia hanya melampiaskan amarahnya kepada Xiaofan. Bawa aku padanya. Long Anhai tidak menghentikan mereka. Begitu pula para tetua keluarga Long. Long Anhai telah menahan diri untuk tidak menghajar Xiaofan karena dia adalah junior mereka. Namun sekarang, Long Xiaotian telah kembali untuk melampiaskan dendamnya. Bahkan tidak apa-apa jika Xiaofan mati. Lagi pula, dia hanya seorang menantu matri lokal yang tidak berguna. Dalam 2 hari terakhir, Xiaofan selalu mengasingkan diri. Dia juga hampir pulih, dan sekarang kekuatannya di tahap pertama dunia Qi sudah stabil. Dalam 2 hari terakhir, dia mencoba untuk mencapai bintang kedua, tapi dia terus gagal. Tidak mudah untuk memecahkan bintang kedua, tapi aku harus bisa. Xiaofan membuka matanya dan bergumam. Menurut perhitungannya, ketika dia mencapai tahap puncak pertama dunia sihir dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia bisa memecahkan bintang kedua. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa yang datang dari luar ruang rahasia. Hanya ada dia dan Long Miaoyin yang tinggal di sini. Jadi, itu pasti langkah kaki Long Miaoyin. Berita buruk, Xiaofan. Kakak sulungku, Long Xiaotian, telah kembali. Di luar ruang rahasia, Long Miaoyin terengah-engah. Dia baru saja pulang, dan sekarang sedang berada di aula utama. Long Xiaotian sudah kembali. Xiaofan bertanya dengan tenang. Dia tidak takut kepada Long Xiaotian dengan kekuatannya yang berada di dunia Qi. Xiaofan pun berdiri dan keluar dari ruang rahasia itu. Xiaofan muncul di hadapan Long Miaoyin. Dia menggunakan jubah putih dengan matanya cerah, rambutnya yang hitam panjang, dan tubuhnya yang langsing. Xiaofan menunjukkan sifat yang sangat berbeda dari sebelumnya, dan itu langsung menarik perhatian Long Miaoyin. Pakaian Xiaofan hancur berkeping-keping karena pertarungannya dengan Chu Hei. Jadi, Long Miaoyin meminta pelayan untuk pergi membeli jubah putih tersebut. Xiaofan, Long Miaoyin sangat mengkhawatirkannya. Dia bahkan ingin membujuknya untuk pergi, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Akan pergi kemana dia? Meskipun dia belum lama bersama Xiaofan, dia bisa dengan jelas merasakan sifat keras kepala Xiaofan. Xiaofan tersenyum kecil dan menghiburnya. Haha, jangan khawatir. Pecundang, keluarlah. Kakak sulungku telah kembali. Keluarlah untuk menyambutnya. Suara agresif itu datang dari luar. Suara itu adalah suara Long Yi. Xiaofan mengerutkan keningnya. Mari kita lihat. Ketika Long Miaoyin mendengar suara Long Yi, ekspresinya berubah menjadi marah, terutama ketika dia memikirkan apa yang telah dia lakukan kepadanya, membuat Long Miaoyin sangat membencinya. Long Yi langsung membawa Long Xiaotian sekumpulan bawahannya yang mengikutinya ke halaman. Mereka adalah keturunan keluarga Long, tapi tidak semuanya adalah keturunan langsung. Meskipun Long Xiaotian tidak ditunjuk sebagai penerus keluarga Long secara resmi, mereka sangat menghormati dia. Xiaofan, sampah. Keluarlah. Long Yi terus berteriak, karena dia jauh lebih berani ketika dia bersama Long Xiaotian. Setelah dikalahkan oleh Xiaofan, dia merasa sangat sedih setiap hari. Dia dan Tuan Long telah disakiti oleh menantu yang tidak berguna itu. Benar-benar tidak bisa ditoleransi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
Long Xiaotian berdiri di tengah kerumunan dengan ekspresi yang sulit untuk dimengerti. Dia telah lama mendengar tentang Xiaofan, saudara Xiaotian yang tidak berguna. Gonggongan bajingan mana itu? Pada saat itu, suara bergema datang ke telinga semua orang. Terdengar begitu arogan. Mendengar itu, Long Yi kesal dan berkata pada dirinya sendiri, "Beraninya kamu menyebut aku bajingan?" Semua orang melihat ke asal suara itu. Mereka melihat Xiaofan yang mengenakan jubah putih sambil berjalan cepat ke arah mereka. Dengan ekspresi tenang, Xiaofan semakin terlihat seperti dewa. Ketika kemampuan seseorang telah mencapai dunia Qi, sifat dan auranya akan berubah. Sementara mereka yang berada di dunia sihir tidak dapat mencapai tingkat tersebut. Kamu, Xiaofan. Long Yi sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Xiaofan dan hendak mengutuknya. Kemudian Long Xiaotian melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Long Xiaotian menatap Xiaofan. Di saat yang sama, Xiaofan juga melakukan hal yang serupa dan mata mereka saling bertatapan. "Apakah kamu Xiaofan? Apa kamu menantu matri lokal keluarga Long, kakaknya Xiaotian?" Long Xiaotian berkata dengan tenang. Meskipun nadanya terdengar ringan, dia sama sekali tidak menghormati Xiaofan. "Apa kamu Long Xiaotian?" Xiaofan tidak menjawab, tapi malah bertanya balik dengan dingin. "Sial. Beraninya kamu bicara dengan kasar kepada kakakku? Kamu cari mati." Long Yi meraung marah. Sementara Long Xiaotian hanya tersenyum menghina, lalu dia mengangguk dan berkata, "Ya, aku Long Xiaotian. Aku sudah tahu apa yang terjadi antara keluarga Xiao dan keluarga Long. Kamu sudah keterlaluan." Xiaofan tidak mengatakan sepatah kata pun karena harus dia akui bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga Xiao memang berlebihan. Melihat Xiaofan yang terus diam dan tidak menjawabnya, dia pun melanjutkan. "Karena kamu telah menjadi menantu matri lokal di keluarga Long, kamu adalah salah satu anggota keluarga kami. Dengan demikian, aku tidak ingin menindasmu. Tapi, besok kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada kami atas nama keluarga Xiao di Villa Tuan Kota untuk menebus kesalahanmu. Kemudian kamu akan menjalani kehidupan yang tenang tanpa masalah. Jadi, bagaimana menurutmu?" "Kamu terlalu baik." Long Yi tercengang oleh kata-kata Long Xiaotian karena dia ingin membunuh Xiaofan. Maksud Long Xiaotian, selama Xiaofan berkompromi dan membantu mereka, dia akan memaafkan Xiaofan. Tanpa menggubris perkataan Long Yi, Long Xiaotian hanya tersenyum kepada Xiaofan. "Jadi, bagaimana menurutmu?" "Bisa jadi ide yang bagus. Karena bagaimanapun juga, kamu adalah saudara iparku." "Tidak." Tanpa diduga, Xiaofan menolak mentah-mentah permintaan itu. "Kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf?" "Tidak mungkin. Aku tidak bisa mewakili keluarga Xiao." "Haha, JT itu alasanmu menolaknya. Jangan harap aku akan berhati lembut meskipun kamu telah menikahi Long Miaoyin." Long Xiaotian berbicara dengan suara yang semakin dingin, bersiap melancarkan serangan. "Kakak, tidak." Terkejut, Long Miaoyin yang berdiri di belakang Xiaofan maju ke depan Xiaofan untuk melindunginya. "Long Miaoyin, pergilah. Biarkan aku memberi dia pelajaran." Long Xiaotian mengerutkan kening. Tidak seperti Long Yi, meskipun Long Xiaotian jarang berbicara dengan Long Miaoyin, dia masih menghormati kekerabatan mereka. Tanpa menunggu Long Miaoyin untuk berbicara lebih banyak lagi, Xiaofan menariknya pergi. "Jangan khawatir. Dia tidak bisa menyakitiku." Xiaofan tersenyum pada Long Miaoyin. "Aku tidak bisa menyakitimu." Awalnya, dia memilih untuk mengampuninya demi adiknya. Namun, setelah mendengar kata-kata Xiaofan, dia langsung kesal dan berubah pikiran. "Belum terlambat bagimu untuk meminta maaf sekarang. Kalau tidak kenapa?" Xiaofan tidak berkompromi. "Haha, baiklah. Aku rasa kamu menjadi terlalu sombong setelah mengalahkan Long Yi." Dengan wajah yang suram,
Dia melayangkan tinjunya ke arah Chauvin. Serangannya membelah udara di sekitar, dan sebuah gelombang udara yang tangguh langsung menuju ke arah Chauvin.